Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai sahabat semuanya, sahabat saya M. Badarudin, Muhammad Badarudin, dan juga sahabat-sahabat semuanya. Dalam obrolan siang pada hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juli 2022, saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang lagi booming hari ini, di mana Presiden Jokowi beserta beberapa menteri melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia, ke Papua Nugini untuk membahas kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut. Saya ingin membahas tentang bagaimana pentingnya kunjungan tersebut bagi kedua negara, baik Indonesia dengan Australia, dengan Indonesia dengan Papua Nugini, khususnya dengan proses investasi yang lagi kita galakkan terhadap industri yang ada di Indonesia. Saya ingin membahas tentang yang lagi ramai didiskusikan pada saat ini, yaitu tentang hilirisasi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, seperti nikel, ya kan. Yang kedua adalah bauksit. Pemerintah lagi menggencarkan yang namanya program hilirisasi terhadap produk nikel. Hari ini produk nikel menjadi produk yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara maju untuk industri otomotif mereka, karena nikel ini menjadi salah satu bahan baku dari baterai listrik, di mana saat ini semua proses pengembangan elektrifikasi terhadap jenis kendaraan. Apa sih keuntungan bagi Indonesia terhadap proses program hilirisasi ini? Yang pertama adalah bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi terhadap produk sumber daya alam Indonesia adalah suatu langkah yang tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena kita sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kita melakukan satu proses eksportir bahan sumber daya alam kita itu dengan bahan mentah, jadi belum melakukan proses pengolahan dengan produk-produk turunannya. Dulu kita punya yang namanya sumber daya alam, kita pernah menjadi salah satu produsen minyak, ya, BBM, bahan baku fosil. Yang kedua, kita juga pernah punya kayu, di mana semua itu ekspor, ya, bahan bakunya. Terus yang ketiga itu kita pernah punya rotan, dan semua itu ekspor, dan itu nilai tambahnya tidak ada sama sekali. Nah, baru era Jokowi ini terjadi satu, saya katakan proses keberanian untuk melakukan program ini. Karena dengan program hilirisasi ini adalah bisa, yang pertama adalah menaikkan nilai investasi, ya kan. Nilai investasi negara-negara yang selama ini mendapat ekspor bahan mentah, akhirnya mereka tidak punya bahan mentah, sehingga otomatis sebagai bargain position kita, mereka harus investasi di Indonesia, sharing, ya kan, istilahnya alih teknologi juga gitu, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu kan. Jadi program hilirisasi ini nilai tambahnya sangat luar biasa sekali, mulai dari produk bahan bakunya, program turunannya, itu pasti membuat income per kapita, devisa negara kita itu semakin bagus, pendapatan di APBN kita pasti semakin bagus. Dan ini sangat tidak mengenakan bagi negara lain. Yang hari ini lagi ramai itu adalah keterlibatan Uni Eropa untuk kenapa Indonesia melakukan penghentian ekspor nikel, ya karena kita ingin merdeka, kita ingin mandiri, kita ingin bangsa Indonesia itu bangsa yang
eh, dari negara berkembang bisa menjadi negara maju dengan tujuan ya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan itu kebijakan-kebijakan dari negara Eropa itu selalu seakan-akan dia menjadi negara besar, negara yang maju, ingin berkuasa terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka menggunakan tangan-tangan IMF, mereka menggunakan World Bank. Tapi saya salut dengan pemerintah saat ini, dengan Pak Jokowi. Beliau mempunyai keberanian untuk melakukan gebrakan program kebijakan hilirisasi ini. Kita juga tahu bahwa kemandirian ekonomi itu ya juga harus di leadership. Pak Jokowi paham betul bahwa pendapatan yang akan diterima oleh Indonesia, nilai tambah yang akan diterima oleh Indonesia dengan program hilirisasi ini sangat fantastis. Penghasilannya dibanding dengan ekspor bahan mentah, kita untuk nikel itu bisa menjadi bahkan 100 kali lipat daripada mengekspor bahan mentah. Dan yang kedua adalah adanya investasi yang masuk ke Indonesia. Terus yang ketiga juga ada alih teknologi. Kita bisa bekerja sama dengan negara-negara manapun termasuk Uni Eropa untuk melakukan kerjasama dan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah sebuah program yang sangat bagus yang dilakukan oleh Presiden kita. Terus yang kedua, Eropa kelihatannya kalau saya melihat itu tidak terima dengan program penghentian ekspor bahan mentah nikel ini, sehingga mereka istilahnya itu ingin membarter dengan kebijakan deforestasi tentang sawit kita. Sawit kita itu sekarang di Eropa seakan-akan tidak dihargai karena adanya deforestasi. Tapi saya rasa ini adalah kesempatan bagi kita, bagi bangsa Indonesia itu untuk mengembangkan hilirisasi juga, hilirisasi dari kelapa sawit kita. Kita kumpulkan semua pakar-pakar yang ada di Indonesia bagaimana mengolah turunan kelapa sawit ini menjadi bahan bakar, tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai minyak goreng, tapi juga produk-produk turunannya itu bisa dikembangkan. Kita kumpulkan ahli-ahli kita untuk bisa mengembangkan nilai tambah dari kelapa sawit ini. Dan yang kedua juga, ketika kita belum punya teknologi, ya kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang mempunyai kemampuan teknologi kita, ya seperti Jepang dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita bisa mengalihkan pasar kita dari Eropa ke negara-negara di luar itu, di luar negara-negara yang tergabung dari Uni Eropa itu, ya seperti Afrika, ya kan, seperti Amerika Latin, gitu kan, negara-negara lain di luar negara-negara yang ingin mendowngrade produk sawit kita. Kita harus berani, kita harus sebagai bangsa Indonesia, karena inilah langkah kemajuan bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah kunjungan Pak Presiden Jokowi beserta para menteri ke Papua Nugini juga ke Australia dan Papua Nugini menghasilkan suatu hal yang positif dibanding kalau kita lihat 3 bulan kebelakangan terhadap adanya konflik di antara Indonesia dan Australia tentang perebutan pulau di perbatasan itu. Nah, mari kita sekarang fokus untuk membangun kerjasama kedua belah pihak antar negara. Bila mana kerjasama ekonomi itu saling menguntungkan, saya rasa semua masalah-masalah lain akan bisa dibicarakan dengan lapang dada dan di satu forum yang lebih enjoy kalau kita sama-sama mempunyai kepentingan yang sama dan khususnya program ekonomi kita. Saya rasa langkah yang dilakukan oleh Presiden kita untuk program hilirisasi ini yang hari ini kita gencarkan adalah sangat bagus sekali. Dalam kesempatan ini saya selaku Direktur Eksekutif Center Development of Economy Politik dan juga sebagai salah satu pengurus DPW Partai Perindo Jawa Timur, saya ingin menyuarakan bahwa kebijakan pemerintah Jokowi dalam hal program hilirisasi ini harus didukung oleh semua elemen bangsa dan juga termasuk calon-calon presiden kita. Kita program perubahan boleh, namun program yang sudah baik itu ya wajib dilaksanakan dan kita bisa mengembangkan apa yang dinamakan perubahan itu ya cuma perubahan yang lebih baik, bukan program-program
program-program yang istilahnya sifatnya individualistis dan segmented gitu. Tapi harus program-program yang sudah berhasil dan bisa menambah kemakmuran bangsa Indonesia harus dilanjutkan, khususnya kemandirian ekonomi kita. Dan bagi program-program yang mungkin tidak sesuai, ya kan, tentunya di dalam suatu era pemerintahan itu pasti ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Tapi saya rasa Indonesia harus menjadi negara maju. Hari ini Indonesia sudah ditetapkan oleh World Bank menjadi negara yang dari negara berkembang sudah naik kelas gitu kan. Nah, untuk itu mari kita tingkatkan untuk kemandirian bangsa Indonesia menjadi negara maju. Saya mengajak kepada semua elemen bangsa, khususnya generasi muda ini, mari kita mendukung program-program pemerintah yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat, dan juga kita tetap wajib kritis terhadap pemerintah bila mana program-program itu sifatnya istilahnya hanya untuk kepentingan korporasi atau hanya untuk kepentingan oligarki saja. Tapi kalau itu berbicara tentang kepentingan masyarakat banyak, terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mari kita dukung bersama-sama. Terima kasih. Saya Muhammad Badarudin, pengurus DPP Perindo Jatim dan juga Direktur Eksekutif Center Development of Economic Politics, mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.